Biasa jemaat Tuhan, hari itu saya satu orang saja kena. Bertubi-tubi, satu orang saja mangsa dia. Saya sudah duluan kena. Ini kali seluruh. Sebab dia mau manipulasi. Dia mau kamu buat apa yang dia cakap. Bila dia pancing kamu punya emosi, dia akan persoal balik. Kenapa dia begitu? Cara untuk melawan di dalam alam roh itu kamu kena tenang. Berdoa. Kalau kamu sanggup berpuasa, berpuasalah. Minta Tuhan kasih ganda tuh urapan di badan kamu, supaya kamu tahu tuh jawaban yang sebenar. Kenapa saya berani menyuruh, mengajak? Sebab saya pun buat begitu. Kalau saya tidak buat begitu, ini tidak sampai. Sebab Tuhan bilang, kau harus buat ini. Tanda kemenangan untuk Yeshua. Jadi, tapi itu pribadi saya pada waktu itu. Tidak kaitan dengan jemaat. Ini kali dia lebih ganas. Sebab dia mengambil semua. Semua, tidak terkecuali. Tidak terkecuali. Sebab kenapa? Semua sudah masuk dalam alam perang. Semua. Kamu sekarang, walaupun kamu belum ada bahasa perang, itu sedang dalam perjalanan. Jemaat Tuhan. Bahasa perang itu dalam perjalanan. Tidak peduli kamu tua, muda, budak, remaja, tidak peduli. Bahasa perang itu dalam perjalanan. Kamu kena taat setia. Sebab sebelum perkara itu berlaku, saya sudah begitu gembala sidang. Dan kenapa saya berani memberitahu kepada gembala sidang? Saya bilang, saya tidak tahu lah, saya bilang. Tapi saya bilang, di hati saya cakap, ini ada satu roh yang akan menyerang. Tapi ini saya bilang lebih ganas. Dan roh yang sama yang menguji saya pada masa itu, saya bilang itu akan berlaku kembali. Seperti mana ular itu menguji Hawa di Taman Eden. Makanlah Hawa. Tapi Tuhan tidak menyuruh kami untuk makan buah itu. Kamu akan hidup. Kamu tidak akan mati kalau kamu makan buah, makanlah. Betul bah ular yang kau cakap nih, kalau kita cakap bahasa sabala. Betul bah saya tidak mati, saya hidup. Makanlah baru kau tahu, dia bilang kan. Jadi maksudnya dia mau kamu kena pancing. Masuk di dalam itu alam apa yang dia cakap. Sebab alam yang dia cakap itu bukan dari Roh Kudus. Sebab sebelum perkara ini berlaku, saya sudah diberitahu duluan. Saya bilang, ular yang di Taman Eden itu akan menyerang kembali. Seperti mana hari itu saya diserang. Dia akan manipulasi kembali. Itulah pada waktu itu saya tenang dan saya senyum. Senyum, saya bilang tenang. Roh Kudus tenang. Pribadi dia yang suka yang tidak merumitkan keadaan. Paling simpel lah. Kalau macam kita suruh, kau buat ini ya, kau tolong buat ini, oke. Begitu saja. Dia tidak yang dia kasih tambah, kau ini kalau saya sudah buat ini, kau suruh lagi saya buat ini. Itu. Kira begitulah contohnya. Dia punya perjalanan itu yang cara dia mau pancing. Kamu dengar dia perkataan dia. Dia bilang, dia cakap saling menghina. Kita di sini saling menghina, merendahkan. Jadi
dibuat hamba Tuhan selama ini di atas ini berganti-ganti, bukankah itu untuk mendorong kamu berperang? Supaya kamu tidak jatuh. Sebab bila kamu tidak didorong, pasti kamu tahu kamu punya roh bagaimana. Pasti kamu tahu. Itulah kenapa tidak putus-putusnya kamu diberi semangat, kamu diurapi di doa. Itu tujuan dia. Bukan kami mendoakan itu memandang rendah sama kamu, tidak. Itu roh kamu memerlukan. Kan saya sudah bagi tahu. Apa yang diperlukan roh kita itu, tubuh jasmani fisik ini tidak paham. Sebab yang dikuburkan dalam tanah tubuh jasmani, roh diangkat. Yang bersatu kepada tanah itu adalah ini, daging. Dan dia coba merosakkan roh kamu. Sebab kamu memula sudah ada tuh pakaian perang kamu. Jemaat Tuhan, tidak peduli kamu siapa jemaat Tuhan, si Sylvia kah, Verna kah, si Michelle kah, walaupun dia begitu, tapi dia mau berusaha mengerti. Cuma kami berdiam jemaat Tuhan. Kami berdiam, sebab itu urusan Tuhan. Sejauh mana iman kamu boleh pikul itu pakaian perang, sejauh itulah mendapat. Kami tidak punya hak untuk menghakimi kamu masuk neraka masuk surga. Itu urusan Tuhan jemaat Tuhan. Kami bukan Tuhan. Kami pun dihakimi juga menurut dalam gulungan kitab masing-masing. Kami hanya mendorong kamu supaya kamu tetap semangat. Semangat, semangat, semangat. Peperangan belum selesai jemaat Tuhan. Kan saya sudah beritahu kali-kali, peperangan belum selesai. Dia akan mencari jalan lagi selepas ini. Dia tidak akan berhenti. Kenapa? Sebab dia tidak mau gereja ini berkembang. Sebab disinilah dia akan dikalahkan. Itu kenapa dia serang semua di kayu. Permulaan dia serang hanya seorang pribadi saja. Sekarang semua. Tengok betapa liciknya tuh dia. Supaya, betul pula dia cakap Tuhan. Kamu kena pancing. Kamu bilang betul. Kita ini adalah warisan dari Tuhan sendiri, di mana kita akan memperoleh berkat, susu, dan madu. Maksudnya kerajaan surga sedang menanti kita. Semua, tidak ada yang terkecuali. Jangan bila kita mendengar khutbah, saya lah ini. Itu sesat hati. Kan sudah beritahu. Khotbah pada minggu lepas Sabtu itu, yang berbicara begitu adalah dosa. Di surga tidak ada dosa jemaat Tuhan, semua kudus. Bila orang berpikir begitu, bermakna dia sesat hati. Karena hati-hati jemaat Tuhan, kita bukan memburuk-burukkan pribadi ya. Tidak. Saya sedang memberitahu kamu teknik roh jahat. Dia akan menyelusup kembali. Tidak kira siapa tuh orang dia akan pakai. Pribadi yang berlain-lain, berbeza, dia akan pakai kembali. Dengan cara yang sama, manipulasi. Perkara orang yang tidak buat, tapi dibilang dibuat. Itu maksudnya manipulasi. Sebab yang berbicara itu bukan roh Tuhan. Ya jemaat Tuhan, pakaian perang kamu masih di sana. Dia sedang tunggu kamu Dia sedang tunggu kamu semangat supaya pakaian perang itu turun, masuk di badan kamu. Saya tahu jemaat Tuhan,
Semua kita di sini sedang berusaha nih. Kamu sedang berusaha mengerti. Apa sebenarnya nih yang dorang cakap? Saya pun mau. Kau tolonglah saya Tuhan Yesus supaya saya paham apa yang dorang cakap. Bawalah saya masuk di dalam itu alam apa yang dorang cakap. Cuma kami berdiam jemaat Tuhan. Itulah kami tidak berhenti membawa kamu. Support kamu punya iman. Kan roh jahat sendiri sudah mengaku yang iman di sini itu lemah. Tapi kami tidak menganggap begitu. Kita kena unite. Itulah maksud unite. Tidak peduli kamu orang tua, kah remaja, kah budak kah. Kalau luar dari kebenaran firman Tuhan itu memang harus dinasihati. Sebab itu memang harus dilakukan. Rasul Paulus sendiri mengatakan, kamu harus menasihati sesama. Itu penting jemaat Tuhan. Tapi tujuannya dari menasihat bukan mewakili kayak benar. Aku bilang Rasul Paulus, berhati-hatilah dalam setiap apa yang kamu nasihat. Sebab itu akan balik kepada kamu. Apa yang kamu nasihat? Ada kamu berbuat apa yang kamu nasihat ke orang? Berkhotbah bukan senang jemaat Tuhan. Kamu tidak boleh menipu di dalam alam roh. Bangkitlah, bangkit. Itulah tujuan dia unite. One, jemaat Tuhan. Perang tetap perang. Sebenarnya di sini nih, walaupun kita nampak jarang ya ada berdiri di depan, tapi segelintir jemaat di sini sebenarnya pakaian perang kamu ada sudah. Ada yang ada di bahu, walaupun tidak komplit, bersyukur. Semangat. Sebab kamu mau berusaha memperoleh itu. Semangat sentiasa sama Tuhan. Jangan peduli kau. Kalau kamu rasa terancam, kamu berdoa berpuasalah. Itu ya caranya. Sebab saya sendiri melakukan itu selama 1 minggu. Terus terang jemaat Tuhan, saya tidak tipu. Selama 1 minggu saya minta jawaban dari Tuhan. Saya berdoa, saya berpuasa 1 minggu. Saya bilang, Tuhan, Kau yang betul. Manusia sentiasa berdosa. Tidak ada yang betul. Kalau seseorang itu sempurna, dia akan terus ditarik. Dia akan terus Tuhan Yesus ambil. Tidak boleh tinggal lama. Contoh pertama, Profet TB Joshua. Dia tidak boleh lama hidup sampai dia mencapai tahap kesempurnaan dalam alam roh. Itu bukan senang tahu jemaat Tuhan. Kamu tahu dia sampai orang sampai dia penagih dada, sampai dia kena penjara. Bukan senang-senang dipanggil profet. Cabaran pun luar biasa. Kenapa dia dipanggil penagih dada sampai dia di penjara? Disebabkan dia berpuasa saja di bukit doa. Untuk negara Nigeria, Afrika, seluruh negara dia berdoa. Wah, pribadi dia itu, dia ikut betul seperti mana Tuhan Yesus berdoa untuk kita. Kamu pikir Tuhan tidak berdoa untuk kita walaupun dia sudah di sana? Tuhan tetap berdoa untuk kita jemaat Tuhan. Oi, kamu bacalah tuh kita betul-betul. Kamu tidak punya cara. Ada di dalam Alkitab. Walaupun Tuhan sudah di sana, tetap berdoa. Bagi manusia yang ada di muka bumi ini, itu bukan senang tau jemaat Tuhan. Mungkin kalau contoh lah, kalau saya yang sudah di surga, kenal semua ingat. Bah, indah kan? Kau nampak hewan, kau nampak macam-macam jenis, semua baik, semua bagus. Malaikat kau nampak boleh berkawan. Mana lagi kau ingat? Oh, Tuhan Yesus.
Contoh lah. Itu contoh. Selagi kita di bumi belum habis perjuangan. Apa sih bilang yang menentukan surga neraka itu Tuhan punya urusan. Kita bukan Tuhan. Selagi nama dia manusia, selagi itulah kau memang manusia, kau bukan Tuhan. Semangat Tuhan. Ya, dia sudah reda. Ya, sudah. Sekarang tutup sudah. Sebenarnya saya tidak mau berdiri, tapi dari tadi saya duduk di sini, dia bilang, kau harus berkata, sebab kau mengalami sebelum mereka. Kau harus berkata, dia bilang. Kuatkan mereka, dia bilang. Beritahu kunci kemenangan itu. Saya beritahu lah. Kalau tidak bingung masih bingung. Sudah balik ke rumah jangan lagi. Diam. Dia diam. Apa? Bilang tuh Roh Kudus tuh tenang. Tenang tuh maksudnya diam. Oh, bilang. Kalau kita dengar orang cakap, oh, iyalah. Begitu aja, diam. Supaya kita ada masa untuk menyerang mereka kembali. Serang mereka kembali dengan api Yesua. Saya ternampak dari tadi Bapak Rasmin sejauh. Coba Bapak sini. Habis. Oke, Siap. Bapak Rasmin, ya, macam pemilihan puak. saya nampak dari tadi kan ada sesuatu yang Oke, Dolphin. Kan jorong nih kali. Pemilihan puak. Ikan paus. Kamu Dolphin. tidak, saya nampak di sini ada perisai di bahu dia dari tadi. Woi, oke. Dan dia seperti bentuk begini. Angsa. Umpan. Dah, guna sini jangan dia guna kamu ni. Ada saya nampak tulisan di sana tuh. Mesti mau guna tu. Mesti mau semangat. Umpan. Perisai iman itu. Sampai kedatanganmu yang kuat kali kedua. Kekalkan Tuhan Yesus. Mampukan anakmu Tuhan Yesus. Mampukan. Dalam nama Tuhan Yesus. Oke, bisa iman Bapak dia bilang. Oke.